yang nyanyinya itu mungkin effortless ya, orang bilang ngomong itu udah bisa bersenang itu orang-orang. Dan dulu tata. Mimi sama Amora. Mimi agak rapat nih. Nah, Terima kasih teman-teman sudah mau bersama-sama hadir di Lampung. Sudah Amora bikin mimpi bersama Lulu Lala dan suami istri. Ini saya komplit ya sebagai ibu, sebagai orang tua, misi keluarga. Pertama terima kasih sama Lala karena sudah menganggap Amora seperti anaknya sendiri. Makanya tadi saya ucapkan terima kasih terkhusus kepada tim Artis Entertainment karena memang memproduksi Amora ini seperti pecah telur gitu ya, karena memang di usia dia yang sangat muda, 10 tahun dia udah bisa sign kontrak sama label besar. Ini buat saya sebuah keuntungan untuk Amora. Jadi tinggal bagaimana Amora bisa melanjutkan lagi apa yang sudah dipercayakan ini untuk Amora, dan alhamdulillah saya lihat di 6 bulan terakhir dia menjadi nyanyi seni musik cukup tanggung jawab ya, artinya belajar materi lagu, workshop, recording, foto, video klip yang cukup menyita, tapi itu menjadi bagian dia untuk mendalami dan menjiwai sebuah peran baru dalam dirinya. Jadi otomatis saya nggak terlalu banyak bicara, cuma soal Amora yang berbeda versi Amora itu saya bikin mami gimana terus temanya itu Amora sendiri atau yang harus dibantu maminya bukan atas bentuk support teman-teman apa kalau nggak tone-nya nggak pas, fales.
gitu, ketemu pameran di istana dan production house-nya menyampaikan kita sebulan. Ya saya temenin dan nggak sangka sih dia profesional ya. Dalam panggung dia oke, lalu take-nya juga cepat, dia oke sampai jam 1 malam dari siang. Ya. Nah saya juga kaget ternyata dia jauh dia artinya mungkin sudah memahami lagunya, dia juga sudah masuk cukup mendalami dan menjual lagunya sehingga walaupun green screen dan di daerah sutradara untuk lihat ke sana ada istana, lihat ke sini ada binatang itu dia cukup bisa menghayal penghayatannya cukup baik. Ya itulah dia sudah punya limitasi bahwa seni musik jangan ganggu aku sekolah ya, artinya kan dia pun juga udah punya hager untuk itu, jadi saya pun senang. Kayak tadi dia masih harus terkait project-projectnya di jam ini, nanti terakhir jam 4 sore loh harus masuk, jadi biarkan dia menikmati ini ya, artinya tanggung jawab sekolah, nggak apa-apa kalau harus bawa PR ke lokasi gitu itu ngalir seperti itu pesan yang paling sering disampaikan sama orang. ya, kalau pesan yang paling sederhana yang paling saya sampaikan jangan lupa terima kasih ya orang, karena dia kan terus biasa di rumah ada saya, terus ketika saya take over ke Sony Musik kan ini ada tim kan 10 orang, om-omnya, tante-tantenya, nah itu kan Amora nggak boleh sombong, harus menghargai, harus ingat nama-namanya, harus tahu bahwa Amora bagian dari keluarga ini, jadi berbuat baik sama-sama. Dari Anda sendiri, cara membentuk Amora sendiri bisa menjadi seorang penyanyi di industri musik ini sebenarnya calon misalnya kami juga kan ada seninya sendiri, seperti apa sih? Mungkin lihat aja ya, kayak dia di belakang panggung, misalkan kayak saya sebisa mungkin saya nggak mengeluh sama promotor atau sama penyelenggara gitu. Kalau misalkan seadanya saya diberikan kenyamanan yang mungkin terkesan kurang atau apa, ya dinikmati aja gitu, jangan banyak komplain, itu yang saya selalu bilang. Dengan begitu orang jauh lebih menghargai. Sebenarnya kan seusia dia kan masih labil. Iya, masih yang mudi gitu. Ya gitu, selalu harus ingat bahwa kamu tuh beruntung gitu ya, ada kesempatan terus ngurus latihan, vocalize. Kayak tadi mungkin tadi udah kebanyakan ngomong, jadi pas review lagunya dia kayak kurang keluar, mungkin saya tahu itu kurang maksimal, tapi ya mungkin dia udah sore terlalu letih, jadi kayak gitu mungkin jadi nanti di rumah saya bahas supaya next time dia bisa lebih. Orang melihat mami sendiri menjadi inspirasi nggak sih, kan nggak usah jauh-jauh nih belajar maminya sendiri seorang diva nih, banyak hal yang bisa dipelajari. Amora menjadikan mami inspirasi juga nggak sih untuk karir penyanyi Amora? Ya. Iya. Oh, cariin guru dan lain-lain gitu kan. Ya. Dari seminggu berapa kali nih untuk latihan vokal dari Satu kali piano dulu. Senang nggak sih kira-kira ada penerusnya yang berfokus menyanyi? Iya. Senang karena dia referensi musiknya. Referensi musiknya anak sekarang ini kan di luar kita, jangkauan kita tuh taunya dulu Whitney Houston, ya kan ya, Mariah Carey. Kalau sekarang kan Olivia Rodrigo yang nyanyinya itu mungkin effortless ya, orang bilang ngomong itu udah senang, itu yang orang punya, dan itu nggak semua orang bisa. Tapi untuk kebanggaan anak sekarang dulu masih kecil, sekarang sudah mau melanjutkan menjadi seorang diva kayak mami itu gimana sih suatu kebanggaan? Ya kalau bangga iya, karena tuntutannya metode orang promosi, metode orang konser kan sekarang berbeda Mbak. Kalau dulu kita penyanyi harus konser, itu menjadi tanggung jawab moralnya, dia harus konser. Kalau sekarang mungkin virtual aja udah bisa konser ya gitu kan. Jadi teknologi yang akan membuat mereka nanti bisa lebih inilah ya, siap gitu. Berarti bangga banget ya melihat
sekarang anak juga udah bertumbuh dewasa Ya bangga bergabung sama musik ya terus sekarang ya. Apakah memang sejak dulu dia mengarahkan itu sudah punya mimpi Amora akan mengikuti jejak dulu ya? Tahu itu ada, cuma nggak tahu kalau dia ada di dalam rumah yang sangat profesional gitu kan. Maksudnya saya dulu waktu kecil kan juga dikontrak oleh TV Jepang misalkan, record label internasional misalkan. Tapi saya pikir dia selangkah lebih maju dari itu. Amora itu kan dikenal suaranya oleh publik gitu. Tidak hanya sekarang ini sempat viral. Sempat viral terus di Nah, kenapa baru kali ini dimunculkan? karena sebetulnya kalau mau recording dia dengan independent label milik kami gitu ya, misalkan kan kita mesti hati-hati juga mas. Itulah tadi transisi dia nyanyi antara anak ke remaja itu gak gampang. Cari pencipta lagunya dan pencipta lagu pasti akan lebih hati-hati untuk kasih lagu Amora itu satu. Dan itu biaya produksi sekarang yang nggak jauh lebih murah dari dulu ya kan. Walaupun secara fisik kita udah nggak bisa jualan lagi, tapi banyak media platform yang sekarang harus melibatkan orang-orang profesional di musik. Terus terang saya nggak mampu. Jadi senang banget ada label besar seperti Sony Musik yang mau memberikan tempat. Dia lihat aja lah, nggak harus. Ya kadang saya marah gitu kalau misalkan dia belum siap atau apa, tapi itu saya rasa bagian dari gembleng. Ini mau persiapan ya kalau orang sendiri kan nggak bisa udah gampang ya begitu. Ya, ya, metal itu terus terang pasti dia akan terolah dengan baik ya, karena dia ada di dalam ruang itu dan dia jalanin. Kecuali dia masih hangat-hangat gitu ya kan, kalau dia otomatis santai lihat netizen, baca apa segala macam. Karena dia discuss ke saya gimana dia handle waktu di solve problem dengan itu. Jadi saya pikir dia nggak saya khawatirkan kan karena langsung bisa ngomong. Rata-rata yang jadi takutan atau sakit atau marah kan karena dia nggak bisa ngomong. Nah ini dia bisa curhat ke saya atau ke kakaknya atau ke adiknya. Jadi kalau bisa sih nggak usah khawatir. Support dari Dedinya gimana? Ya, kalau Raul kan memang anaknya maunya anaknya jadi dokter gitu kan. Dan Raul kan ini baru percayanya Amora nyanyi ini kan baru-baru aja gitu. Karena mungkin dia nggak bisa lebih besar dari kamu atau apa gitu. Tapi kan itu bukan ukuran gitu. Kalau seni itu ada di dalam tubuh anak-anak, dia akan bisa lebih mengeksplor kanan kirinya dengan baik. Tapi yang pada akhirnya Om Raul Izinin dan dulu dengan lulu ya, karena ya salah satu di kontrak Sony Musik belum orang ini semua orang ngantri loh di sini ya kan. Pertama izin itu gitu. Saya sih ini statement gitu loh, dengan Amora bergabung dengan Sony Musik ini statement. Jadi tinggal gimana ya saya memberikan dukungan dia supaya memang dia layak dan pantas ada di dalamnya. Mami mungkin lagi saat deg-degan Amoranya itu gimana sih Mami masih tahunya gitu kan, apalagi kalau misalnya untuk baru-baru ini kan Iya masih ya. Kadang kalau dia deg-degan atau apa yang bikin dia santai itu dia harus vocalize ya, karena kalau vocalize itu kan memang bikin suara kita jadi jauh lebih terbuka. Lalu ya paling cheating sedikit lah, coklat atau pizza lah tadi supaya happy gitu. Tapi kalau untuk pantangan untuk lagu-lagu itu Mami dengan ngasih tahu masih kalau nggak boleh minum ini atau itu kalau sebagai Iya penyanyi kalau ice sih biasa ya. Ini selanjutnya ini kan langkah tentang Amora Ya. ya. Isu internasional. Iya, iya. Ya kalau kompetisi itu kan memang dulu kan lagi zamannya orang-orang mungkin udah nggak perlu. Ya kalau dia udah profesional dan komersil artis jadinya ya. Paling ya, kita selesaikan kontrak dulu dengan Sony Music kan 3 tahun. Terus kontrakannya Amora di sini ada support ya? Iya, ya salut lah, Aurel, maksudnya selamat ya adiknya gitu ya. Dia senang ketika pertama kali tahu dengan label besar juga wow gitu kan, memang semuanya memang jalan. Udah. Amora gimana diminta sama Dedi untuk jadi dokter? Pertanyaan lagi ya. Untuk jadi dokter gimana? Kan diminta sama Dedi mau jadi dokter. Amora gimana? Ada beban nggak Amora? Adiknya bisa jadi dokter, Amora jadi penyanyi.
Secara sains. Emaknya ya, Bo. Makan musik. Iya, usia segini ya. Dia udah tahu sih kalau apa ya. Kayak dia kan disuruh bikin editing project kelasnya itu tentang romance. Saya kaget. Oh, kamu udah diajarin romance kelas seperti SD? Oh, dikasih sama gurunya udah tahu. Iya, udah tahu tentang ya romance, tentang chemistry suka sama suka itu sudah ada gitu. Tarik menarik, daya tarik menarik gitu itu udah diajarin di sekolahnya. Ya, kalau saya sih terus terang ketika dia sudah mengenal tubuhnya dengan baik, lalu dia harus bertanggung jawab akan tubuhnya dengan baik, ya itu tempat-tempat yang private itu saya sih sampaikan. Ya. Oke. Oke, satu lagi guys. Dia udah hype ya. Mungkin terakhir Terima kasih, buat Amora sendiri, ini apa yang mau diucapin dari sebuah bangunan ini? Say thanks. Harapannya. Harapannya Cinta sih. Kayak jadi breakthrough. Ini boleh dong. Nyanyi banyak. Atas. Bye.